Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat diizinkannya kita untuk lebih mengenalnya, sehingga insya Allah di suatu saat nanti kita akan dapat sampai kepadanya. Amin ya robbal alamin. Solawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kehadirat junjungan Nabi besar kita, yakni yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan untuk orang-orang yang mewarisi ajaran-ajaran beliau sampai akhir masa. Amin ya robbal alamin. Kajian kita kali ini adalah tentang Awaluddin Marifatullah, yang maknanya adalah awal dari beragama itu adalah mengenal Allah. Jika ada seseorang yang beribadah, namun ibadah yang dikerjakannya itu hanya karena mengharapkan sesuatu imbalan dari Allah, seperti mengharapkan surga, atau beribadah karena takut akan neraka. Dengan kata lain agar ia tidak disiksa oleh Allah, maka sesungguhnya ibadah yang dikerjakannya itu belumlah benar-benar murni sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah. Adalah memang benar, bahwa ia telah mengerjakan suatu ibadah, akan tetapi sesungguhnya ia belum memahami akan makna sesungguhnya dari bentuk kehambaan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi semestinya sebelum seseorang tenggelam lebih jauh dalam lautan ibadah, maka adalah lebih baik apabila terlebih dahulu belajar untuk memahami akan makna sesungguhnya dari kehambaan kepada Allah. Maka marifatullah atau mengenal Allah itu adalah sangat penting, karena semakin seseorang itu mengenal Allah, maka akan semakin kuat pula pengabdiannya kepada Allah. Maka yang terpenting bagi diri ini, sebelum mengerjakan segala macam bentuk ibadah, adalah memaksakan dirinya terlebih dahulu untuk mengenal Allah. Jadi cari dulu Allah, siapa Allah, di mana Allah, bagaimana sifat dan perbuatan Allah, dan apa tujuan Allah menciptakan semua ini. Sebagaimana halnya dahulu sewaktu Nabi Ibrahim alaihissalam mencari tahu siapa Tuhannya yang sesungguhnya. Adapun tujuan dari kesemuanya itu adalah agar nantinya ibadah yang dikerjakannya itu akan menjadi lebih mengena di hati, lebih mantap dan menjadi lebih terarah, sehingga ibadahnya tidak lagi ngawang. Karena di saat itu sudah ada ruh di dalam ibadahnya, akhirnya ibadah yang dilakukannya itu bisa memberikan efek yang nyata di dalam kehidupannya sehari-hari. Karena di saat itu ia sudah memahami dan mengerti apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah dalam menjalankan agama ini, sehingga sinkronlah sudah antara perbuatan seseorang dengan hatinya. Ketahuilah bahwasanya ibadah yang benar itu adalah ibadah yang didasari niat karena Allah, untuk Allah, dan bersama Allah, lama Buddha ilallah. Itulah bentuk ibadah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ibadah yang disertai dengan hadirnya hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La sholata illa bihuduril qalbi," yang artinya tak ada sholat tanpa adanya kehadiran hati. Untuk dapat mengenal Allah tidaklah mudah seperti membalikkan sebuah tangan, akan tetapi membutuhkan sebuah proses yang tidak sebentar. Perlu mujahadah dan juga kesabaran. Jika kita melihat sejarah, 13 tahun setelah Nabi Muhammad menerima wahyu kenabian, saat itu belumlah ada perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Saat itu beliau hanya diperintahkan oleh Allah agar mengajarkan dan mengajak umatnya untuk bertauhid. Agar umatnya dapat mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk dapat mengenal Allah atau bermarifatullah, maka seorang salik harus memulainya dengan memasuki suatu gerbang yang disebut thariqah atau tarekat, yang merupakan jalan bagi diri seorang salik untuk lebih mengenal dan lebih dekat dengan Allah. Di dalamnya seorang salik akan dibimbing dan diajarkan tentang ilmu tasawuf. Secara garis besar, di dalam ajaran tasawuf itu terdapat tuntunan-tuntunan atau tahap-tahap untuk dapat mendekat kepada Allah. Yang pertama yaitu taholi. Artinya pengosongan diri, yaitu mengosongkan hati atau kolbu dari segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah tahali. Artinya menancapkan, atau memantapkan keyakinan di dalam hati akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah tajali. Tajali adalah buah dari dua jalan tersebut di atas, yaitu keadaan wusul pada diri seseorang, di mana sifat-sifat Allah sudah tercermin dan menjelma menjadi perilaku pada diri seseorang. Jadi inti dari ajaran tasawuf itu adalah tentang ketauhidan, sedangkan lawan dari tauhid itu adalah setiap segala sesuatu yang selain Allah. Dan setiap yang selain Allah itu terkumpul di dalam segala bentuk keinginan diri atau hawa nafsu.
Jadi jangan harap seseorang akan dapat sampai kepada Allah, jikalau masih ada keinginan dirinya atau hawa nafsunya. Jadi pertama kali yang harus dimiliki dan ditanamkan di dalam kolbu seorang salik adalah jiwa bertauhid, yaitu mengesahkan Allah di dalam segala sesuatu. Saudaraku, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.